Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini saya akan membuat sebuah bootable USB untuk menginstal Windows ke harddisk atau SSD untuk sistem operasi laptop ataupun PC. Ada beberapa aplikasi yang sudah pernah saya gunakan untuk membuat bootable USB. Namun kali ini saya hanya akan membahas satu aplikasi saja. Saya baru nyicip sebuah aplikasi yang namanya Ventoy. Dan ini adalah aplikasi yang menjadi pokok pembahasan di video ini, yaitu membuat bootable USB Windows menggunakan aplikasi Ventoy. Oke, sebelum masuk ke proses pembuatan bootable USB, saya akan sekilas membahas tentang apa itu aplikasi Ventoy, di mana kita bisa mendapatkannya, gratis atau tidak, dan bagaimana cara menginstal aplikasi tersebut. Jika merujuk keterangan di laman web resminya, Ventoy merupakan sebuah aplikasi untuk membuat bootable USB yang sifatnya itu open source. Yang artinya sumber kode dari aplikasi ini bisa diakses oleh siapapun. Kemudian format file yang didukung oleh aplikasi ini ada banyak, bisa ISO, WIM, IMG, VHD, ataupun AVI. Biasanya saya menggunakan file format yang ISO sih, karena format filenya sudah ISO dari sumber tempat mendownloadnya. Kalau begitu sama dong dengan aplikasi lain yang fungsinya untuk membuat bootable USB. Nah, sebentar dulu. Beberapa aplikasi lain yang pernah saya gunakan itu sekali jadi. Maksudnya kalau kita membuat bootable Windows 10, ya sudah, bootable USB tersebut hanya bisa digunakan untuk menginstal sistem operasi Windows 10. Kita harus membuat ulang bootable USB jika ingin mengganti isinya dan menyesuaikan firmware atau sistem operasi yang diinginkan. Nah, bedanya di sini kalau dianalogikan, aplikasi Ventoy ini adalah sebuah wadah. Kita bisa menggonta-ganti isinya. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, kita cukup sekali membuat bootable USB. Setelah itu kita bisa menggonta-ganti isinya dengan file Windows yang kita perlukan. Tinggal copy dan paste untuk mengisikan file tersebut ke bootable USB-nya. Bahkan kita bisa juga mengisi lebih dari satu file Windows di dalamnya. Jadinya kita bisa memiliki berbagai macam sistem operasi Windows mulai dari Windows 7 sampai Windows 10 dan bahkan Windows 11 dalam satu bootable USB. Perlu kapasitas yang besar dong untuk memasukkan file sistem operasi. Ya, kalau ingin praktis dan perangkat USB-nya ada, bisa seperti itu. Tapi kalau semisal USB yang kita miliki terbatas kapasitasnya, seperti yang tadi saya katakan, kita bisa menambahi maupun mengurangi file sistem operasi di dalamnya. Lalu untuk mendapatkan aplikasi ini, caranya bagaimana? Untuk mendapatkannya itu mudah. Kita tinggal masuk ke laman resmi dari Ventoy, ventoy.net. Nah, yang tampilannya itu seperti ini. Kemudian kita bisa mencari tab download. Nah, ini tab download. Nah, di sini ada beberapa pilihan aplikasi Ventoy yang bisa kita download. Ada yang untuk Windows dan ada yang untuk Linux. Nah, ternyata ketika saya klik link downloadnya, itu kita diredirect ke sini, diarahkan ke github.com, di thread tentang Ventoy. Nah, di sini kita bisa memilih link download yang sebenarnya ada di sini, dan ini up to date. Ini baru diupdate 2 hari yang lalu. Nah, ini tadi yang saya katakan open source. Ini kita bisa mendapatkan source code dari aplikasi ini di sini. Sudah disediakan oleh pihak Ventoy-nya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang ini. Jadi kita langsung download saja aplikasinya ini. Kita download, besarnya itu 15 MB saja. Nah, saya sudah mendownload aplikasinya. Ada di folder download. Ini Ventoy untuk Windows. Kita ekstrak dulu. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Lalu bagaimana cara menginstalnya? Nah, seperti aplikasi bootable yang lain, kita tidak perlu melakukan instalasi untuk
aplikasi Ventoy ini. Ini sifatnya portable. Jadi tinggal kita ekstrak seperti ini, kemudian kita klik 2 kali pada aplikasinya. Running sebagai administrator, kita klik yes. Nah, ini tampilan aplikasinya seperti ini. Ini sudah bisa kita pakai. Oke, sekarang kita akan praktek untuk membuat bootable USB menggunakan aplikasi Ventoy ini. Nah, ini flash disk yang akan saya gunakan. Kita pasang flash disknya. Ini belum terdeteksi. Kita klik refresh di sini. Nah, ini flash disknya sudah terdeteksi. Kapasitasnya 16 GB. Nah, setelah flash disk terdeteksi, sekarang kita bisa langsung melakukan pembuatan bootable USB tanpa melakukan setting apapun. Kita tinggal klik ini, install. Nah, kemudian ada peringatan, flash disk ini akan di format. Jadi, pastikan flash disk yang digunakan di dalamnya itu sudah tidak ada data yang penting lagi. Data yang penting sudah di backup. Karena flash disknya akan di format, dikosongkan. Kita klik yes. Nah, kemudian akan pembuatan bootable USB akan dimulai. Dan prosesnya itu cepat. Nah, ini sudah selesai. Kita klik OK. Close aplikasinya, kita cek. Nah, ini nama partisi tempat flash disknya itu sudah menjadi Ventoy. Kita klik 2 kali. Ini dalamnya masih kosong. Karena saya ingin menginstal Windows 10, sekarang kita coba masukkan file ISO Windows 10 ke dalam ini bootable Ventoy-nya. Karena saya menyimpannya di dalam flash disk, sekarang saya pasang dulu flash disk tempat penyimpanan Windows-nya. Kita gunakan Windows 10 yang LTSC. Kita masukkan ke sini. Oke, pengkopian file Windows yang bentuknya ISO sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba mengecek apakah pembuatan bootable USB-nya berhasil atau tidak. Kita cabut flash disk satunya. Oke, sekarang kita restart laptopnya. Kita matikan saja. Nanti kita nyalakan lagi biar nggak update. Jika pembuatan bootable USB-nya berhasil, maka nanti ini akan muncul di menu BIOS. Di bagian boot order itu akan muncul. Kita cek. Kita akan masuk ke BIOS. Oke, kita sudah berhasil masuk ke BIOS. Kalau bootable USB-nya berhasil, maka di bagian ini di tab boot kita akan menemukan ini namanya Linux Lite SMI USB disk. Nah, ini adalah bootable USB yang baru saja dibuat menggunakan aplikasi Ventoy. Ini menggunakan boot mode legacy support. Oke, sekarang kita akan mencoba apakah kita bisa masuk ke menu Ventoy, di mana nanti di situ akan muncul file Windows 10 yang sudah dikopikan ke dalam flash di sini. Oke, sekarang kita save dulu. Ini nanti seharusnya bootingnya itu kita pencet F12. Nah, F12 sekarang legacy USB ini sudah bisa menggunakan USB disk. Kita bisa di sini bisa memilih booting ke flash disk atau booting ke hard disk.
karena kita mau mengecek apakah bootable USB-nya ini berhasil atau tidak, kita masuknya ke ini, booting ke USB atau flash disk. Kita tekan enter. Sekarang kita akan masuk ke menu Ventoy. Nah, ini tampilan menu Ventoy itu seperti ini. Bootable USB yang dibuat menggunakan Ventoy, tampilan menunya itu seperti ini. Dan tadi saya sudah mengcopy file Windows ke dalam flash disk. Ini terbaca di sini ya. Jadi nanti kalau kita mengcopy 2 atau 3 file Windows, semuanya itu akan terbaca di sini. Misal Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 itu nanti akan muncul di sini. Nanti kita tinggal memilih. Kita akan menginstal Windows yang mana, sistem operasi yang mana. Kemudian karena ini hanya satu, langsung ini ya, memilih ini, kita klik enter. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam proses instalasi Windows 10 yang diinstal menggunakan bootable USB ini yang dibuat dengan aplikasi Ventoy. Oke, kita berhasil masuk ke dalam menu instalasi Windows 10. Ini tidak akan saya lanjutkan, cukup sampai di sini saja ya. Kemudian untuk proses instalasi Windows, kemarin saya sudah sempat membuat videonya juga, tetapi itu untuk proses yang fresh install. Jadi menginstal Windows ke sebuah SSD yang di mana SSD-nya itu masih kosong. Jadi instalasinya itu langsung, tidak perlu memikirkan partisi sistem, partisi data, dan lain-lain. Nanti mungkin setelah video ini saya juga akan mendokumentasikan proses instalasi laptop atau netbook ini, di mana harddisk yang ada di laptop ini itu sudah ada data-datanya. Jadi ada 2 partisi, partisi data, partisi sistem, dan partisi data. Untuk proses instalasinya bagaimana, nanti kalau videonya sudah jadi, nanti linknya bisa dilihat di sini di pojokan. Oke, berarti berhasil ya untuk bootable USB-nya. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mengkopikan beberapa file Windows yang bentuknya ISO ke dalam flash disk ini. Apakah berhasil terbaca atau tidak? Oke, untuk pengkopiannya akan off the record. Saya akan kembali setelah pengkopiannya selesai. Oke, saya sudah selesai mengcopy 2 file Windows yang lain. Ini ada 3, 5, dan 6. Oke, urutan nomornya akan saya ganti. Ini jadi 1, 2, 3. Biar nanti rapi pas terlihat di menu Ventoy-nya. Oke, sekarang kita coba apakah ketiga file Windows-nya terdeteksi semua. Kita matikan laptopnya, kemudian kita hidupkan kembali. Ini sebenarnya bisa langsung di restart, tapi karena ada tawaran update, jadi saya shutdown saja, kemudian hidupkan lagi. Oh, ini langsung ya, langsung masuk ke Ventoy-nya. Berarti boot ordernya nomor 1 itu flash disk, kemudian berikutnya baru hard disk di menu BIOS-nya. Jadi ini kita bisa langsung masuk ke ini flash disknya. Nah, ini kita bisa melihat ya, ketiga file Windows yang tadi saya copy dan saya rename sudah muncul di menu Ventoy di ini, di bootable USB. Dan ini tampilnya juga sesuai urutan nomor, jadi 1, 2, 3 urut. Jadi bisa dengan otomatis ini mengurutkan ini ya, mengurutkan nomor. Kalau nggak ada nomornya itu mengurutkan abjad. Karena ini ada nomornya, jadi yang diurutkan itu nomornya 1, 2, 3. Dan terdeteksi semua. Tadi yang Windows 10 Enterprise bisa, sekarang kita coba yang
ini yang Windows 11. Jadi walaupun kita tidak akan menginstal Windows 11, kita coba saja bisa atau tidak. Ya, ini bisa langsung masuk ke proses instalasi Windows 11. Jadi berfungsi ya, file Windows yang ada di dalam bootable USB itu berfungsi. Jadi pembuatan bootable USB menggunakan aplikasi Ventoy itu bisa dikatakan sudah berhasil. Kita bisa memasukkan beberapa file Windows ke dalam bootable USB ini dan semuanya itu bisa bekerja. Oke, untuk video pembuatan bootable USB menggunakan aplikasi Ventoy seperti itu saja ya. Saya rasa cukup. Silahkan jika ada pertanyaan, tanggapan, koreksi maupun apresiasi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dari saya cukup, Nyicip Gadget undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.